Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk setting awal adalah kita hilangkan terlebih dahulu kubus dan juga lampu. Kemudian kamera ini akan saya posisikan tepat menghadap ke depan. Dengan tekan Alt G, maka di dalam transformasi ini lokasinya semuanya 0. Kemudian untuk rotasinya Z-nya juga kosong dan rotasi X-nya 90 derajat. Lalu akan saya mundurkan posisi kameranya. Setelah itu saya akan masuk menurut sudut pandang kamera. Kita klik gambar kamera ini dan sekarang kita berada di dalam sudut pandang kamera. Selanjutnya kita akan memasukkan grease pencil untuk menggambar. Di sini saya memilih blank. Kita pastikan sebelum menggambar adalah untuk layarnya sudah ada dan untuk materialnya juga sudah ada, dan biasanya grease pencil tidak berfungsi kecuali kalau di sini auto keyingnya juga kita aktifkan. Kemudian di dalam object mode sebelum kita menggambar kita alihkan ke draw mode. Untuk mendapatkan tinta yang lebih tebal maka pensil ini akan saya ganti menjadi pen. Dan supaya nanti goresannya bisa lebih halus, maka di dalam stroke ini saya akan aktifkan stabilize stroke. Disebabkan di dalam menggambar nanti tidak boleh ada tumpang tindih, maka saya juga akan aktifkan auto merge. Gambaran tentang auto merge adalah sebagaimana berikut. Misalkan saya melakukan goresan pertama dan goresan kedua. Di sini terlihat adanya tumpang tindih. Tapi kalau kita mengaktifkan auto merge goresan pertama kemudian goresan kedua, maka otomatis ini akan menyambung. Oleh karena itulah untuk menggambar di sini saya akan mengaktifkan auto merge. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang persis seperti apa yang kita inginkan, maka saya akan memasukkan gambar sebagai referensi. Sebelumnya untuk draw mode ini kita kembali ke object mode. Dengan begitu kita bisa memilih file yang lainnya. Di sini kita pilih kamera. Kemudian untuk background image kita aktifkan. Kemudian kita klik add image dan open. Lalu kita masukkan image atau gambar yang sudah kita dapatkan. Untuk yang pertama saya akan menggambar kuda. Di sini untuk gambarnya masih belum terlihat pas ukurannya, oleh karena itu dari stretch kita aktifkan fit. Jika kita ingin mengurangi warnanya, kita bisa kurangi penampilannya lewat opacity. Dan menurut saya ini sudah pas. Dan selanjutnya kita bisa mulai menggambar dengan scroll mouse-nya sehingga terlihat lebih dekat. Kita masuk ke grease pencil, lalu kita pilih draw mode, dan sekarang kita mulai untuk menggambar. Jika dirasa ini terlalu tebal, maka kita undo terlebih dahulu dengan tekan Ctrl Z dan kita kurangi nilai ketebalannya sekitar 10. Nah teman-teman, kembali kepada prinsip dasarnya bahwasanya goresan tidak boleh ada yang tumpang tindih. Maka kita lihat bahwasanya yang kita gambar adalah sisi tepi-tepi dari garis itu saja, tanpa harus menggambar detail-detail yang ada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah goresan dari grease pencil ini menjadi mesh. Namun sebelum itu kita akan masuk ke edit mode terlebih dahulu. Kemudian seleksi secara keseluruhan atau tekan A pada keyboard, maka semuanya akan terseleksi.
Di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk bentuk-bentuk lingkaran tertentu, apalagi yang begitu tajam, akan terdapat banyak begitu titik-titik. Semakin banyak titik-titik, maka kinerja komputer akan semakin berat. Oleh karena itu, bagaimana titik-titik ini berkurang namun bentuknya masih terlihat halus, khususnya dalam hal lingkaran, maka kita bisa lakukan sebagaimana berikut. Setelah kita masuk ke edit mode, kita masuk ke stroke, lalu kita pilih simplify dan kita pilih fixed. Kemudian kita masuk ke object mode. Melalui object mode ini kita pilih kamera. Untuk kemudian di dalam background image ini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita bisa lihat hasilnya, bentuknya sudah sama seperti kuda. Jika gambar ini sudah merupakan gambaran seperti kuda dan cocok, maka di dalam background image ini kita sudah bisa hilangkan gambar untuk referensinya. Kemudian kita kembali ke grease pencil. Setelah terseleksi kita klik kanan, lalu convert to polygon curve, dan ini adalah hasilnya. Kemudian grease pencil untuk sementara waktu kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita seleksi polygon curve tadi dan kembali klik kanan, lalu convert to mesh. Kalau sudah berbentuk mesh, di sini terlihat gambar segitiga. Kemudian kita masuk ke edit mode dan kita seleksi semua titik ini dengan cara tekan A pada keyboard. Kemudian kita tutupi dengan cara tekan F pada keyboard. Dan kita kembali ke object mode. Akhirnya sudah terbentuk kuda. Kalau kita lihat dari sudut pandang 3 dimensi, sudah berbentuk seperti kuda. Kembali ke sudut pandang kamera. Untuk mempermudah di dalam pengaturan manajemen data, kita bisa masukkan ini ke dalam collection yang baru. Tekan M, lalu new collection, dan kita namakan ini dengan binatang-binatang. Dan sekarang sudah ada di dalam collection yang baru, atau bahasanya kita itu folder yang baru. Lalu namanya kita ganti di sini kuda. Setelah selesai, maka kita akan melanjutkan untuk menggambar dengan gambar yang lain. Untuk kuda kita nonaktifkan terlebih dahulu pandangannya, atau kita sembunyikan, dan kemudian kita aktifkan kembali grease pencil. Karena grease pencil ini sudah selesai, maka kita hapus. Akan tetapi cara menghapusnya adalah kita masuk ke edit mode, lalu melalui titik-titik ini kita hilangkan, tekan X atau delete, dan kita pilih point. Dan file grease pencil masih ada, dan grease pencil ini akan kita jadikan sebagai media untuk menggambar. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan menggambar dengan, sebelumnya harus ke object mode terlebih dahulu, baru kita bisa seleksi kamera. Dan di dalam background image ini kita aktifkan, lalu kita munculkan lewat open ini gambar yang ingin kita gambar. Dan di sini saya akan memilih gajah. Dengan cara yang sama, saya sudah menggambar ada elang, gajah, kuda, dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang adalah kita akan men-setup bagaimana supaya semuanya ini bisa terlihat lebih jelas. Untuk bisa melihat secara lebih jelas lagi, maka saya akan membutuhkan tampilan yang baru. Caranya adalah kita arahkan kursor ke pojok, kemudian klik kiri pada mouse dan kita drag ke samping. Untuk sebelah kanan ini adalah tampilan dari sudut pandang kamera, dan ini adalah sudut pandang dari 3 dimensi yang akan kita
gunakan untuk menata. Yang pertama, gunung akan saya tempatkan di bagian belakang. Untuk menseleksi banyak secara keseluruhan, kita bisa pilih salah satu, lalu tekan shift dan tahan, baru kita seleksi yang lainnya. Kemudian kita gerakkan secara bersamaan ke arah yang kita inginkan. Kemudian untuk memperbanyak, kita bisa lakukan duplikasi dengan cara tekan shift D pada keyboard, kemudian kita arahkan ke arah yang kita inginkan dengan menggerakkan mouse. Supaya navigasi ini ada di tengah-tengah mesh, maka kita klik kanan lalu set origin ke geometri. Setelah selesai untuk setting posisinya, maka saya akan kembalikan ini tampilannya. Kita arahkan kursor ke pertengahan ini, klik kanan lalu join areas, dan saya akan mengarahkan ke kiri. Berikutnya saya akan menambahkan awan. Di sini saya akan mengaktifkan kembali grease pencil. Untuk mempermudah stabilize stroke ini saya nonaktifkan. Jika kita mendapatkan kelebihan goresan, maka kita bisa potong lewat gambar gunting ini. Kita menggambarnya tidak satu-satu, kita bisa langsung menggambar dengan jumlah yang kita inginkan. Jika kita ingin memperhalus lagi, kita bisa masuk ke sculpt mode dan di sini kita pilih smooth. Kita perlebar ruang radiusnya. Jika sudah kita anggap cukup, kita masuk ke edit mode lalu tekan A. Seperti biasa kita kurangi titik-titiknya, lalu kita pilih object mode dan kita bisa menggambar banyak selama tidak saling menumpuk. Kemudian setelah masuk object mode, kita convert ke mesh. Untuk menutupinya kita kembali ke edit mode, kita seleksi semuanya. Kalau langsung kita isi dengan tekan F pada keyboard, maka akan terjadi hal-hal semacam ini. Oleh karena itu kita undo terlebih dahulu, maka kita hanya bisa melakukan satu persatu. Tapi kita aktifkan ini terlebih dahulu supaya tidak ada titik-titik yang terlewatkan. Fungsi dari X-ray ini adalah kita bisa melihat transparan seperti ini. Kita lihat di bagian belakang bisa terlihat. Setelah kita seleksi, tekan F. Setelah kita seleksi, tekan F, dan begitu seterusnya. Termasuk kalau kita mau duplikasi pun juga bisa. Shift D, lalu kita arahkan kemana. Dan hasilnya sudah ada. Untuk membuat matahari, kita cukup dari mesh ini, add mesh, lalu circle. Circle tersebut kita berdirikan 90 derajat untuk rotasi X-nya. Dan kita bisa lihat di sini posisinya. Kemudian kita masuk ke edit mode. Kita pilih titik-titik ini dan kita tekan F untuk menutupinya. Sekarang kita masukkan background, add mesh, dan saya memilih plane. Kemudian kita berdirikan 90 derajat untuk rotasi X-nya. Lalu kita perbesar dan kita ambil tampilan yang baru di sini. Kita keluar dari sudut pandang kamera untuk mengetahui posisi yang tepat untuk background ini. Kita arahkan ke belakang dan jangan sampai jauh dari gambar yang paling belakang.
Selanjutnya kita masuk ke material preview. Berikutnya kita masuk ke render properties, lalu ambient occlusion ini kita aktifkan. Dan untuk jaraknya kita bisa perjauh atau distance-nya sehingga kita bisa melihat adanya bayang-bayang di balik setiap goresan atau setiap gambar tersebut. Untuk pewarnaan, maka tampilan yang di sini akan saya ganti menjadi shader editor. Saya akan mulai dari background terlebih dahulu. Lalu kita klik new di sini, kita namakan di sini untuk background. Pada awalnya kita akan diberikan tampilan node yaitu Principal BSDF sama material output. Namun di sini saya tidak menggunakan Principal BSDF karena itu setelah kita seleksi kita delete. Tapi saya menggunakan color ramp. Color ramp ada di converter. Nah, lalu color kita sambungkan ke surface. Kemudian kita tambahkan di sini yaitu ambient occlusion. Di sini kita sambungkan AO ke fake. Nah, melalui pergeseran hitam dan putih inilah kita bisa melihat ambient occlusion atau semacam bayang-bayang di belakangnya. Untuk pewarnaan di background ini warna putih akan saya ganti menjadi biru. Dan hitam ini pun juga warna yang sama. Dengan cara mengambil picker dari sini kita arahkan, kemudian kita pergelap lagi. Warna gelap inilah yang akan menjadikan semacam bayang-bayang yang ada di belakang ini. Kemudian untuk mataharinya juga sama. Kita gunakan komposisi node yang sama. Kita klik di sini, kita klik background. Hanya kemudian, namun di sini ada angka 2. Maksud dari angka 2 di sini adalah bahwa untuk komposisi ini sudah digunakan oleh dua objek. Yang pertama background, yang kedua adalah matahari. Namun matahari tidak berwarna seperti ini. Untuk merubahnya agar supaya tidak berpengaruh kepada yang lainnya, maka angka 2 ini harus kita klik. Baru kemudian kita ganti sesuai yang kita inginkan. Dan di sini kita ganti dengan matahari namanya. Dan begitulah cara-cara yang sama ketika kita melakukan pewarnaan kepada yang lainnya, dimana melalui ambient occlusion serta kendali pada color ramp ini kita akan menciptakan semacam bayang-bayang yang ada di belakang. Sekarang kita akan membuat layer. Untuk membuat layer kita akan membuat pelobangnya terlebih dahulu dan bentuknya kita menggunakan grease pencil. Kita seleksi grease pencil, lalu kita kembali ke draw mode. Dan sekarang kita kembali menseleksi semuanya. Kita namakan di sini adalah pelobang layer. Kemudian kita pilih face di sini dan kita extrude. Kita lihat di sini masih belum halus, maka klik kanan pada mouse set smooth. Di dalam sini kita pilih normal dan auto smoothnya kita gunakan 30 derajat. Maka di sini sudah terlihat lebih halus. Selanjutnya kita bikin layer yang pertama untuk bagian depan. Kita duplikat dari background, tekan shift D lalu Y untuk mengarahkan ke depan. Dan kita perbesar saja ukurannya, tidak masalah. Untuk membuat lubang, maka setelah kita seleksi plane yang akan menjadi layer ini, kita ganti terlebih dahulu namanya di sini layer depan. Lalu kita masuk ke add modifier. Di sini kita pilih boolean. Boolean berfungsi untuk melakukan pelobangan. Dan ini kita pilih yang akan melobangi. Dan kita pilih yang ini yaitu pelobang layer. Setelah terlihat tanda seperti ini, maka ini sudah terlobangi. Kemudian klik sini apply. Setelah kita apply, maka kalau kita geser
pelobangnya ini, dan kita bisa melihat sudah berlobang. Untuk pelobang ini sudah kita tidak gunakan, bisa kita hapus atau kita nonaktifkan, baik dari sudut pandang penglihatan sini dan juga gambar kamera ini juga kita nonaktifkan supaya nanti tidak ikut terrender. Lalu kita kembali sudut pandang kamera untuk menyesuaikan besarnya lubang yang kita butuhkan. Kita membutuhkan tampilan baru untuk menyesuaikan posisi dari masing-masing layar. Yang pasti, setiap layar jangan sampai terlalu jauh jaraknya antara yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk mempunyai layar yang menggunakan D pada keyboard, kemudian kita sesuai dengan untuk pewarnaan kita bisa menyesuaikan dari sini. Kita kembali ke shader editor. Jangan lupa untuk menonaktifkan angka ini. Adapun teknik pewarnaannya sama seperti kita melakukan pewarnaan untuk gambar-gambar yang sebelumnya. Setelah kita anggap cukup, sekarang kita melakukan pergerakan. Yang pertama adalah untuk kamera. Saya akan seleksi kamera. Kemudian pada frame ke sekitar 200, posisi kamera sudah ada di sini. Maka cukup tekan I. Lalu saya akan memilih location dan rotasi. Dan kita bisa lihat di sini sudah terseleksi dan di sini juga ada keyframe. Adapun pada frame yang pertama, posisinya maju ke depan. Mungkin di daerah sini. Lalu kita sedikit atur posisi rotasinya, misalkan seperti ini. Lalu tekan I lagi, location dan rotasi. Kalau kita lihat pergerakannya, tidak hanya kamera yang akan kita lakukan pergerakan, termasuk juga di dalamnya adalah elang. Pada frame ke-70, elang sudah di sini. Tekan I. Kemudian kita aktifkan auto keying supaya mempermudah untuk animasinya. Frame ke-20, posisinya masih di luar. Dan seperti itulah untuk kita melakukan pergerakan, di mana semuanya kita awali dengan tekan I, lalu kita bisa memilih apakah location atau mungkin secara bersamaan location dan rotation. Termasuk juga di dalamnya kita bisa langsung pilih location, rotation dan juga scale. Serta mengaktifkan auto keying sehingga untuk pergerakan berikutnya kita tidak perlu lagi untuk menekan I pada keyboard. Setelah kita anggap cukup, maka waktunya untuk setting render. Sebelumnya kita ini masukkan ke sini terlebih dahulu. Sebelum kita setting render, pastikan bahwa hal-hal yang tidak ingin untuk kita tampilkan, kita nonaktifkan. Pertama, grease pencil. Ini harus kita nonaktifkan gambar kamera. Kemudian pelobang layar tadi sudah nonaktif. Jika kita coba untuk render image, hasil akhir seperti ini dan kita anggap aman, maka kita mulai setting untuk rendernya. Kita masuk ke gambar ini. Di sini saya akan memilih 30 frame per second. Saya simpan di sini. Kemudian saya akan memilih untuk video hasilnya. Di encoding ini melalui titik-titik ini saya akan memilih H264 in MP4. Kalau kita lihat di sini ada MP4 dan H2.64. Kemudian panjangnya adalah 300 frame. Jika berjumlah 300 frame dengan 30 frame per second, maka keseluruhan ini akan menghabiskan jangka waktu berdurasi 10 detik. Dan sekarang mulai kita pilih render animation.